Oke Sobat YouTube sekalian, selamat datang lagi di channel saya, channel Bagus Setiawan, channel seputar teknologi dan elektronika. Kali ini saya akan coba share dan mengecek karena kita kedatangan TV plasma. Seperti kita ketahui bahwa TV plasma adalah generasi kedua dari televisi sebelum adanya TV LCD dan LED yang sekarang tipis-tipis. Itu adalah TV plasma dahulu. Apa perbedaan antara TV plasma dan LCD LED? Untuk teknologi layar yang digunakan TV plasma yaitu sesuai namanya, dengan menggunakan sel-sel plasma yang setiap sel terdiri dari gas atau fosfor, red, green and blue. Untuk kualitas layar dan kuantiti, kekuatannya lebih kuat TV plasma dibandingkan dengan LCD dan LED. Oke, tanpa berpanjang lebar, mari kita coba nyalakan terlebih dahulu sehingga kita mengetahui bagaimana jenis kerusakan. Nah, TV sudah menyala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Untuk TV-nya ini sebenarnya sudah osilasi atau start. Tetapi masalahnya ini, gambar hanya muncul seperti ini. Nah, hanya garis seperti ini. Untuk modelnya sendiri yaitu Samsung PS42C91H. Untuk tahun produksi TV plasma ini kemungkinan 10 tahun yang lalu ya teman-teman. Oke, tanpa panjang lebar saya akan bongkar dulu. Mungkin videonya akan saya skip biar gak terlalu lama. Nah, itu Samsung Plasma PS42C91H. Dan untuk covernya ini seng ya teman-teman, plat. Bukan sembarang orang yang bisa membeli TV plasma pada zamannya karena harganya sangat mahal sekali dan TV-nya sangat berat sekali. Nah, jadi seperti ini. Setelah dibuka ada beberapa blok, yaitu untuk yang utama. Oke, saya dekatkan terlebih dahulu. Ini blok power. Kemudian yang ini untuk mainboard. Dan seperti kita lihat, kelihatannya udah pernah diservis karena untuk kapasitornya udah diganti oleh Elco biasa. Dan untuk selanjutnya blok Zetsus dan blok Yesus, terdiri dari Yesus dan blok buffer. Berbeda dari komponen LCD ataupun LED yang lebih simpel karena ini generasi lama. Jadi sangat berat sekali. Dan di bawah mainboard terdapat pula blok Ticon. Nah, di sini. Dan untuk pengecekan awal untuk TV plasma biasanya sudah ada petunjuknya. Ini di sini. Ini yang harus kita ukur. Nah, yaitu tegangan VA 63 volt dan tegangan VSC min 195 dan tegangan VS 205 maksud saya, tegangan VS nya, dan tegangan tidak kelihatan tegangan apa ini, VE 97 seperti itu. Dan
Terus Mas gimana? Di mana tempat pengukurannya? Untuk poin-poin pengukurannya sudah disediakan umumnya di TV plasma. Oke, saya ulangi lagi untuk poin-poin pengukurannya di sini. Ada ini VS, ini di sini. Ini ada yang seperti besi muncul ini. Untuk titik poinnya VS di sini, tegangan VS. Dan kemudian ini VA di sini. Yang tadi tercantum di sini. VS dan VA. Kemudian VSC. VSC di sini. Itu ada VSC. Itu VSC di sini, atau di sini juga bisa VSC ini. Nah, dan untuk pengukuran titik poin VE 97 di sini. Nah, VE-nya di blok Zetsus dan VSC-nya di blok Yesus. Oke, kalau begitu mari kita hidupkan dan lakukan pengukuran pada tegangan-tegangan dan poin-poin tersebut. Ya, seperti biasa untuk prof hitam di ground atau di body. Dan untuk avometer kita gunakan digital di skala 1000 DC volt. Dan kita mari coba nyalakan. Nah, terdengar sudah menyala. Oke, untuk kita ingatkan kembali untuk tegangan VA 63. Kita cari VA. Nah, di sini VA titik poinnya. Nah, 63 VA 63. Dan untuk VS, tegangan VS tercantum 205. Kita ukur titik poinnya di sini. Nah, titik pengukuran, dan kita lihat ya 207. Indikasi normal karena mendekati, bisa dikategorikan masih normal. Dan kemudian untuk tegangan VE 97 tadi di sini. Nah, VE di sini 100, mendekati 97 ke 100, berarti dikategorikan normal. Dan terakhir adalah tegangan VSC min 195. VSC, sebentar kita geser dulu, tidak nyampe karena VSC min 195. Di sini titik poinnya. Di sini ya min 195, lebih sedikit di sini min 202. Normal ini bukan masalah tegangan pada TV-nya yang berbeda, tetapi kemungkinan AVO-nya yang ada sedikit perbedaan. Tapi jika perbedaannya itu masih sedikit, masih normal. Jika terlalu jauh, itu berarti adanya tidak normal tegangan. Di sini bisa dikategorikan masih normal ya. VA, VSC, VS dan VE normal semua. Tetapi yang anehnya adalah gambar tidak keluar. Jadi umumnya jika terjadi kerusakan pada blok Zetsus, maksud saya Zetsus, maka tegangan pada sumber suplai tegangan Yesus biasanya ngedrop, dan saat blok Zetsus dicabut maka tegangannya akan normal kembali.
Seperti itu jika ada kerusakan pada Zeus. Begitu pula dengan blok Yesus. Jika ada permasalahan pada blok Yesus, maka tegangan suplai pada power supply akan drop. Tetapi ketika untuk soket koneknya ini dicabut, maka tegangan power supply akan normal kembali. Jika itu terjadi kerusakan pada blok Yesus. Tapi di sini adalah kedua blok tersebut tidak ada permasalahan karena tegangan power supply muncul semua dan normal. Sehingga kita bisa lebih spesifikasi atau mengerucut bahwa kerusakan tersebut tidak berada pada blok baik power Yesus maupun Zeus. Maka bisa dikategorikan bahwa untuk kerusakannya bisa kemungkinan pada power board dan Ticon, dan untuk blok buffer. Dan pertanyaannya bagaimana cara mengecek untuk blok buffer pada Yesus? Nanti saya akan jelaskan. Tapi saya akan matikan dulu televisinya dan kita lakukan pengecekan blok buffer tanpa tegangan atau secara manual. Sebelum kita ngecek, kita harus lepas dulu soket pada blok buffer ini seperti ini. Untuk yang model buffer TV plasma ini hanya lepasan soketnya, nah seperti ini. Nah seperti itu. Tidak usah melepas rangkaian, langsung saja tempatkan avometer. Saya gunakan avometer manual analog. Nah, posisikan avometer di buffer, dan untuk pot merahnya, pot merah letakkan pada ground body, dan untuk pot hitam bisa kedengaran, dan untuk port hitam lakukan pada di sini seperti ini. Ini yang model soket. Kalau yang model jepitan sama juga. Di sini ada seperti besi-besi dan tinggal tempatkan ujung hitam pada besi-besi tersebut, pelan-pelan gerakkan seperti ini. Jika pada blok buffer ini konslet, maka akan timbul bunyi. Seperti ini. Pelan-pelan saja, tidak usah terburu-buru. Tidak terdengar bunyi sama sekali ya teman-teman. Dan lakukan hal ini di semua soket buffer seperti itu. Untuk groundnya dibolak-balik juga bisa, atau hitam yang ground merah ke sana, atau merah ke ground yang sana juga bisa. Dan tempatkan di salah satu soket sini, kaki sini juga bisa, nggak ke ground juga bisa. Dan satu lagi lakukan untuk proses lagi lakukan di besi soket seperti ini. Seperti itu. Dan jika salah satu soket tersebut berbunyi, contohnya di bawah ini, misalnya di bawah ini kita lakukan seperti tadi bunyi, maka salah satu antara kedua IC tersebut ada yang short atau rusak. Seperti itu. Maka saya akan lakukan dulu secara pelan-pelan untuk semua soket ini.
tetapi videonya akan saya skip karena nanti takut terlalu lama. Dan oke, setelah saya lakukan pengecekan ke semua soket, ternyata tidak ada yang short dan bisa dikatakan bahwa blok buffer pada Yesus dalam kondisi normal. Nah, terus gimana bang? Kerusakannya pada blok apa? Nah, setelah kita cara mengecek blok buffer tadi dalam kondisi normal, kita kerucutkan lagi secara spesifik bahwa kerusakan antara mainboard atau motherboard dengan T-Core. Untuk cara selanjutnya adalah kita akan mengetahui lebih cepat antara kedua komponen tersebut, blok tersebut mana yang rusak, yaitu dengan autogen, yaitu menghidupkan T-Con atau layar tanpa menggunakan, dengan cara melepas soket pada powerboard yang menuju ke T-Con. Oke. Untuk lakukan autogen, mari kita lepas dulu bagian mainboard. Dan kita akan melakukan penjemperan di bagian T-Con. Oke sobat YouTube, untuk melakukan autogen menghidupkan T-Con tanpa kabel ini yang dari motherboard atau mainboard ke T-Con, nanti kita lepas saja. Dan untuk T-Con-nya bisa dicek untuk T-Con yang tipe ini seperti ini, yang seri A. Di sini kita lihat ada 4 pin, 1 2 3 4. Nah, di situ ada tercantum hurufnya. Bentar saya zoom sedikit. Nah, di sini ini soket nomor 1, ini soket nomor 2, ini soket nomor 3, atas ini 4, dan kita konekkan atau jumper salah satunya aja, 1 sama 2 atau 3 sama 4. Di sini sudah saya jumper antara 1 dengan 2 dengan kawat. Nah, seperti itu ya. Di jumper yang ini ada 1 2 3 4, tapi di jumper yang 1 sama 2 aja. Dan kemudian kita pasang kembali mainboardnya, tapi yang untuk kabel ini nggak usah dipasang. Nggak usah dipasang, yang ini saja. Dan kabel powernya jangan sampai lupa. Kabel yang lain pasang lagi. Tuh, kabel lainnya pasang kembali.
Kemudian, bang, buat apa sih bang AutoGain itu? Ya, fungsinya untuk mengetahui kerusakan jika dirasa tegangan normal semua dan kerusakan tidak pada blok Zeus, Yesus, blok buffer, dan power. Nah, antara Ticon dengan motherboard, maka yang mana? Untuk mengetahui lebih cepatnya kita gunakan cara tersebut. Oke, setelah selesai semuanya, setelah selesai dipasang semuanya, ini dan kabel power dan yang power ke motherboard tetap dipasang, tapi yang motherboard ke Ticon dilepas. Dan kemudian mari kita nyalakan PV-nya. Nah, saklar berbunyi, mari kita lihat ke depan dan ternyata layar menyala. Nah, maka proses AutoGain scanning warna pada plasma berjalan. Oke, dan inilah hasilnya setelah kita lakukan cara AutoGain dan layar bisa tampil gambar atau corak warna. Nah, seperti ini. AutoGain ini dilakukan untuk mengetahui apakah motherboard ataukah Ticon yang rusak, dan setelah kita lakukan AutoGain dan ternyata bisa dipastikan bahwa kerusakan pada mainboard atau motherboard pada TV plasma ini. Dan saya tidak tahu apakah untuk motherboard TV plasma dengan seri Samsung PS42C91H ini masih ada atau tidak, karena ini barang cukup langka. Kemungkinan diproduksi 10 tahun yang lalu, jadi ya begitulah. Ya, jangan lupa untuk like dan subscribe, kritik dan saran di kolom komentar. Dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.